setiamu Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Oh terima kasih. Kita amin. Saya duduk kembali Bapak yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami rasakan tidak pernah berhenti. Kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Di penghujung tahun ini Tuhan, Kau masih menolong kami. Takkan pernah habis Tuhan, pertolongan-Mu takkan pernah habis Tuhan. Oh Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berkumpul dengan saudara seiman kami pada pagi hari ini, bersatu hati menaikkan dan memuliakan nama Engkau. Kami percaya hanya Engkau lah yang bertata dalam setiap pujian kami.
Kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami pulang bawa kemenangan, membawa kesembuhan, membawa berkat-berkat itu Tuhan. Oh Tuhan, urapilah ibadah kami Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah ini. Inilah doa kami mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Shalom. Sorak-sorai kemenangan di tempat ini, amin, amin. Mari dong, beri tos kiri kanan di Bapak Ibu Saudara. Berikan senyum yang paling indah pada pagi hari ini. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Kita sambut Sang Raja Mulia. Amin. Oh, Yesus. Oh, bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Amin. Mari sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Engkau layak disembah. Haleluya. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan sekali lagi pujian ini. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan. Engkau layak disembah. Mari datanglah kepadanya. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Yesus Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Katakan sama-sama. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hanya Dia bagi Raja selama-lamanya. Mari kita muliakan nama Tuhan. Satukan hati, satukan tepuk tangan, tanda siap memuji Tuhan. Haleluya. Satukan tepuk tangan, tanda siap Bapak Ibu memuji Tuhan. Kita mau naikkan, kita sambut Sang Raja Mulia. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya.
kasih Tuhan. Waktunya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Silakan persembahan pertama, petugas boleh menjalankan. Tuhan, sebab Engkaulah Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau selalu menyembah dan memuji Engkau. Tiba saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itulah pegangan hidup kami, kekuatan hidup kami Bapa. Dalam kami mengapai gelombang hidup, firman-Mu lah yang menopang kami Yesus.
kami haturkan kepadamu ya Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami, sangat luar biasa, sangat dahsyat dan ajaib bagi kami. Terbukti dalam perjalanan kami sepanjang minggu ini sampai hari ini, kami boleh merasakan dan mengalami bagaimana Tuhan menyertai kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan hari ini untuk kami bersorak-sorak, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, bukan karena kekuatan kemampuan kami, tapi semata-mata karena kemurahan Allah. Dibahasanya akan menerima kehadiran Tuhan melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pemahaman dan pencerahan Tuhan akan firman. Demikian pula sucikan tubuh jiwa roh kami Bapa, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar firman Allah. Khususnya bagi hati kami Tuhan, untuk Tuhan mendapatkan taburan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa Surgawi. Itu sebabnya kami mau terima firman-Mu dengan iman, dan kami mau menerima firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, karena firman-Mu hidup dan berkuasa, petunjuk hidup, tuntunan hidup, pedoman hidup, membawa kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua bahagia, semua sukacita, semua gembira. Haleluya. Itulah kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya dan yang sejati, saudara. Sebab janji Tuhan pasti digenapi bagi kita yang selalu taat dan setia di dalam iring akan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, pada saat hari ini kita kembali bersama-sama akan mendapatkan yaitu kebenaran firman untuk membekali hidup kita dalam perjalanan sepanjang minggu yang akan kita lalui. Puji Tuhan. Ya saudara, mari kita fokus akan firman Tuhan. Waktu yang singkat yang ada ini kita pakai sebaik-baiknya untuk menikmati kebenaran firman Allah yang saat hari ini terdapat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 bagian yang kedua. Bagian yang pertama sudah saya sampaikan, yaitu kepada saudara minggu yang lalu. Ya, saudara masih ingat temanya apa? Halo? Masa depan di tangan Tuhan, bukan atas di dalam nasib kita, takdir kita, tetapi masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tapi kali ini ayat yang sama, tetapi yang beda. Apa temanya? Halo? Bukan itu untuk besok. Hari depan yang penuh harapan. Ayo, hari depan penuh harapan. 1, 2, 3. Oh, ditayangkan di sini ya, di tengah itu, saudara. Jadi hari ini ayat yang sama, kami pakai tema yang lain. Hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, nah ini dalam bulan ini
Ya, kami menyampaikan firman Tuhan juga berkaitan dengan tema. Di ayat tadi dikatakan ada kata-kata damai. Saudara ya. Kita tahu saudaraku kasih bahwa kita di dunia ini memerlukan namanya sejahtera, damai, ayem tentrem dalam hidup ini. Itu adalah kunci utama menjalani hidup ini. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus ya. Dalam ayat ini yang kita baca tadi, kalau kita baca seluruh pasal dari ayat 1 ya sampai ayat yang ke 23, ini isinya adalah surat yang dikirim oleh Yeremia kepada bangsa Yehuda yang sedang ada di dalam tawanan, ditawan. Ditawan itu sama dengan ditawan. Tidak harus masuk dalam jeruji penjara, itu ditawan. Ini bangsa ini ditawan oleh yaitu Raja Babel. Sedang dalam tawanan saudara, yaitu oleh Raja Babel. Ayat yang ke-10 selama 70 tahun. Saudara ditawan selama 70 tahun. Nah, saudaraku kasih ya, ada akibat, sebab ada sebab. Ada sebab, makanya ada akibat. Itu maksud saya. Ada penyebabnya mengapa bangsa ini ditawan 70 tahun. Ya, 70 tahun. Saudara baca di dalam ayat ini, yaitu di mana namanya orang yang ditawan setiap hari dia hidup sukacita. Betul? Tidak. Dia namanya ditawan. Maaf saudara, saya jangan tersinggung bagi saudara yang pernah ditawan. Kalau saya bukan ditawan, tapi oleh orang tua saya di sel. Tawan itu adalah hukuman. Ditawan sama dengan dihukum. Hukuman. Saya pernah dihukum karena nakal, saudara. Anak-anak demikian pula orang tua mesti tahu dulu, orang tua dulu pernah ngajar saya. Saudaraku. Nah, kita lihat di sini bangsa ini ditawan, yaitu ada sebabnya. Sebab membawa akibat bagi bangsa ini loh. Saudara boleh bertanya, ini kan umat pilihan Tuhan, bangsa Yehuda ini. Dari Yehuda ini adalah keturunan yaitu dari Daud, saudara. Kenapa bangsa ini, bangsa yang memiliki perjanjian khusus kok sampai ditawan? Berarti dalam peperangan mengalami kemenangan, saudara. Ya, kalah dalam peperangan akhirnya ditawan. Semua ditawan. Dan dikatakan bahwa yaitu sampai 70 tahun. Ya, saudara. Namanya ditawan yaitu tidak mengalami kebebasan. Kalau saya katakan bahwa kalau sudah ditawan dijadikan apa, saudara? Budak. Dijadikan budak. Harus kerja keras, rajin, enggak apa? Dipukuli, diajar. Itulah orang yang ditawan dan diperbudak. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya. Tadi ada yaitu sebab membawa akibat. Sebabnya apa, saudara? Saya dengan singkat, saya tidak akan baca ayat-ayatnya, saudara. Saudara bisa baca yaitu di dalam Keluaran, ya, ada di dalam Keluaran pasal yang Keluaran pasal yang ke-23 ayat 10, 11. Ya, Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 22, saya singkat saja. Ya. 2 Tawarikh ya, pasal 36 ayat
11. Ini penyebabnya. Ini penyebabnya. Keluaran, Imamat, dan 2 Tawarikh. Sekali lagi. Jadi apa yang dialami oleh bangsa pilihan ini, ya tentu ada penyebabnya. Sampai ditawan 70 tahun. Saudara baca ayat-ayat tadi, Tuhan memberikan suatu firman. Firman itu adalah perintah, ketetapan, peraturan, hukum-hukum Tuhan yang harus ditaati. Ya. Tuhan memberikan firman. Dalam keluaran itu bangsa Israel sedang keluar dalam yaitu perjalanan menuju tanah perjanjian. Di tengah jalan itu Tuhan berfirman melalui Musa, jika engkau masuk ke tanah Kanaan, ingat ini, engkau jangan sampai berubah setia. Engkau tetap setia kepada Tuhan. Jangan engkau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kanaan. Yang pertama, yang utama adalah yaitu tentang penyembahan. Bangsa Israel ini saudara dibawa untuk menyembah Allah. Tidak lagi menyembah ilah lain. Makanya pada waktu engkau tinggal di tanah Kanaan, jangan kamu menyembah Allah. Jangan kamu menyembah ilah selain Allah. Jangan kamu ikuti penyembahan-penyembahan mereka. Ini pertama, yang pertama dan utama mengenai menyembah. Menyembah berkaitannya dengan keimanan dan kepercayaan. Hanya beriman kepada Tuhan. Orang Kristen itu saudara yang menjadi satu dasar, percaya kepada Yesus satu-satunya penolong, bukan salah satu. Percaya Yesus itu juru selamat satu. Itu harga mati, saudara. Itu bagi orang Kristen. Makanya orang Kristen kalau sudah selamat, gak perlu selamatan. Halo? Orang selamatan berarti belum selamat. Kita percaya Yesus juru selamat. Di bawah kolong langit di atas bumi tidak ada satu nama yang membawa keselamatan kecuali nama Yesus. Makanya dia datang ke dalam dunia ini selain memberikan suatu pengharapan bagi saudara, selain memberikan damai sejahtera bagi saudara, dia memberikan keselamatan dalam hidup saudara. Dia datang menjadi juru selamat. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Dalam ayat yang kita baca tadi, selain menyembah Allah, dia harus ingat. Dalam ayat tadi dikatakan, yaitu kalau saudara baca di dalam Imamat pasal yang ke-25, di situ ada kata-kata perikopnya Sabat dan tahun Yobel. Sudah pernah dengar tahun Yobel? Tahun Yobel itu apa? Pembebasan, kelepasan. Sabat itu apa? Hari perhentian. Oh, pinter semua. Pinter-pinter. Di sini bukan sabat mingguan, tapi ini sabat tahunan. Apa sabat tahunan, sabat mingguan seperti hari ini kita datang beribadah pada hari Minggu. Kita sabat hari Minggu, diambil hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Tapi dalam ayat ini yaitu sabat tahunan mengenai apa? Mengenai tanah. 6 tahun tanah itu digarap. Diambil hasilnya. Tetapi pada tahun yang ke-7 tanah itu harus ada tanah sabat berhenti. Maka dikatakan sabat untuk tanah. Saudara,
Nah, inilah firman yang disampaikan yaitu oleh Nabi Musa, baik Nabi Yeremia kepada bangsa pilihan Tuhan. Harus berhenti, saudara. Lantas dia bertanya, singkat saja, kalau pada tahun ke-7 kami tidak boleh menanam apa yang kami makan. Luar biasa janji Tuhan. Kalau saudara percaya firman, masih ada yang main HP? Percaya firman, Tuhan kata, apa yang aku makan? Kalau sudah percaya firman, hari Sabat sudah datang ke gereja. Kalau yaitu saya datang ke gereja, bagaimana untuk hari selanjutnya? Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa. Amin. Lantas Tuhan menjawab, bagaimana pada hari tahun yang ke-7 kami tidak boleh menanam apa yang kami makan? Saudara baca di dalam Imamat pasal yang ke-25 itu, ayat-ayat yang terakhir, saudara. Lantas Tuhan katakan pada hari yang ke-6 Tuhan akan memberkati engkau panenan itu. Sehingga cukup engkau makan pada tahun ke-7, tahun ke-8 engkau baru menanam, tahun ke-9 baru engkau panen. Tuhan memberikan 3 kali lipat. Amin. Tahun ke-7, tahun ke-8 kamu makan hasil tahun yang ke-6. Bahkan sampai tahun yang ke-9 itu belum habis. Percaya firman, Sabat mingguan sudah lakukan. Sekarang Sabat tahunan. Nah, ini masalahnya. Tapi dasar menungso, tahu menungso? Ya iya. Apa? Serakah, betul saudara. Ya. Kenapa enggak percaya firman? Enggak ngandel. Enggak gubris pada firman Tuhan. Ini yang dilanggar, saudara. Sabat tanah. Ya, yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, harus ada perhentian. Tadi betul saudara kung kasih, batu nunung atine ngongso-ngongso, selalu kurang, selalu tidak puas. Tuhan sudah memberikan berkat, masih kurang, saudara, dan serakah. Orang yang serakah itu nanti akhirnya apa, saudara? Tidak keduman. Saudara percaya? Ada kisah seorang pengemis, ya saudara, dia pengemis membawa karung. Karung itu apa? So isinya karung ini ya macam-macam. Lantas dia capek hari itu, tidak dapat apa-apa, tidak ada orang ngasih. Dia ada di pohon, bawah pohon, dan akhirnya ketiduran. Lantas ada yang bangun, bangun. Bukaan karungmu itu, dibuka karungnya, keluarkan semua isinya, kosongi karung itu, dikosongi. Lantas diisi emas, saudara, emas batangan. Dikasih separuh, udah ini bawa dia, kurang. Diisi lagi 3/4, sudah kamu dapat segini, kurang. Sudah penuh, kurang. Diisi lagi, akhirnya apa? Jebol, biarlah emas itu hilanglah. Saudara, kalau sudah dapat emas tengah gelangsing, sudah puas belum? Penuh. Itulah akibatnya orang yang serakah, saudara. Dikasih masih kurang. Sabat ini milik siapa? Oh, pinter semua. Sabat miliknya Tuhan. Kalau sabat mingguan 6 hari engkau bekerja, pada hari yang ke-7 hari perhentian bagi sabat untuk Tuhan, saudara. Nah, ini demikian pula, ya. Bangsa ini sudah dengar firman, ya, hanya mendengar,
Tidak bisa menerima karena tidak percaya. Makanya saya bilang, saya setiap berdoa kami menerima firman dengan iman. Sehingga firman itu sepanjang minggu dari hari ini sampai minggu depan, firman itu digenapi dalam hidup saudara. Saudara bukan hanya mendengar, melihat, tapi mengalami janji Tuhan dalam firman dalam sepanjang minggu ini. Harus seperti itu saudara. Nah inilah penyebabnya. Sehingga bangsa ini harus yaitu menerima akibatnya daripada ini dikatakan melanggar firman saudara, sehingga dia harus membayar harganya. Dia ditawan selama 70 tahun. Nah ayat ini sudah disampaikan kepada bangsa yang ada ditawan di sini saudara. Karena apa saudara? Bangsa ini supaya insaf dan sadar. Jadi sebelum genap 70 tahun kamu tidak akan bisa bebas. Selama 70 tahun ini dia dihukum, diproses, dibentuk. Supaya apa saudara? Supaya sadar, insaf dan bertobat dari dosa-dosanya. Kembali untuk menyembah kepada Allah, kembali menghargai akan hari perhentian, hari sabatnya Tuhan, saudara. Ya. Taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara. Jadi itulah ayat ini disampaikan kepada bangsa Yehuda yang sedang dalam tawanan. Sekali lagi supaya sadar, insaf dan bertobat, saudara. Ya. Dan dia mengalami pembentukan, saudara, dan supaya mereka tahu sadar bahwa hanya Tuhanlah sebagai sumber pertolongan, sumber pengharapan, saudara. Supaya bangsa ini hanya mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Saudaraku kasih, dalam ini dikatakan orang yang ditawan ini orang yang lemah, yang menawan adalah orang yang kuat. Kalau yaitu bangsa ini kuat, nggak mungkin dia ditawan, nggak bisa melawan Allah, ya saudara. Dan orang yang ditawan dalam pembuangan ini, saudara, mustahil ya mereka bisa bebas. Dan orang yang ditawan, orang yang diperbudak, saudara, tidak akan memiliki masa depan yang baik. Di tengah situasi kehidupan kita di dunia hari-hari ini, saudara, di dunia hari-hari, dan sebentar lagi kita akan masuki tahun yang baru. Saudara masih ingat sebelum tahun 2023, orang meramalkan, memprediksi tahun 2023 itu tahun yang sulit, susah. Saudara alami itu? Ternyata sampai ujung tahun ini, saudara lihat gemuk-gemuk, seger-seger semua. Kalau sulit berarti kurus, maaf, jangan tersinggung yang kurus, saudara. Ternyata kita bisa lewati, sudah mengalami banyak kesulitan, tantangan ada, masalah ada, tapi tidak seperti yang diprediksi para peramal. Sudah tahu ada yang meramalkan tahun 2024, tahun bagaimana? Halo? Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi kita tahu sebagaimana tema yaitu hari depan penuh pengharapan ini adalah ini firman Tuhan tadi yang kita baca tadi. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kita, rancangan-rancangan Tuhan mengenai kita. Jadi Tuhan punya rancangan, rencana, program untuk kita semua pada pagi hari. Amin. Rancangan apa? Bangkrut, saudara. Apa? Bangkrut, gagal,
Tetapi apa? Masa depan yang penuh dengan bukan kecelakaan, saudara, tapi rancangan damai sejahtera, memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan, punya masa depan yang baik. Ini saudara kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi di dalam Yesus kita mendapatkan yaitu pengharapan pasti. Seberat apapun dalam pergumulan saudara yang saudara akan lalui nanti dalam tahun 2024, sebesar apa masalah saudara, seberat apa hidup saudara, saudara jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Sebab apa Tuhan sudah berjanji. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B dan 6 ayat yang bagian A. Demikianlah firman Tuhan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan itu adalah penolong. Percaya? Percaya? Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sudah aku kasih. Isi surat itu diantaranya memberikan suatu pengharapan. Kamu sekarang harus bayar harga. Kamu ada di perbudakan, di tawanan ini, ya, dinasihati oleh yaitu oleh Yeremia ayat yang keempat, ayat yang kelima. Saudara, dalam Yeremia pasal yang 29 ayat 4 sampai ayat yang kamu di tempat tawanan buangan kamu buat rumah. Padahal nabi-nabi yang lain mengatakan gak lama lagi kamu dibebaskan, gak lama lagi dibebaskan. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan gak bisa dirubah lagi. Yeremia saudara mengatakan harus genap 70 tahun itu yang harga kamu bayar. Sebelum itu usaha apapun kamu gak akan bisa untuk keluar. Makanya di tanah yaitu di Babel itu dikatakan kamu buat rumah, kamu yaitu buka ladang, persawahan, perkebunan, kamu harus menanam seperti itu, saudara. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, itulah yang Tuhan firmankan dalam hidup kita semua. Ada dua hal di sini pelajaran, saudara. Bangunlah rumah, bangunlah rumah. Siapa yang belum punya rumah? Semua sudah punya rumah, disediakan oleh Bapa di surga. Makanya kalau saudara di dunia ini jadi kontraktor, tahu kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, tidak usah susah. Tuhan sudah siapkan rumah di sana. Karena bangunlah rumah. Apa artinya? Rumah, di dalam rumah ada siapa? Ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, ada menantu, ada cucu. Artinya apa? Bangunlah mezbah Allah. Buatlah mezbah Allah di dalam rumah. Buat mezbah di dalam rumah. Mezbah keluarga. Siapa? Dengan jujur di rumah, suami istri anak-anak doa bersama-sama. Tidak ada? Tidak ada? Ini firman Tuhan datang kepada kita. Halo? Kalau diberkati Tuhan, pada waktu sudah membangun mezbah keluarga, Tuhan hadir. Halo? Kalau belum mulai sekarang, tahun 2024, saya sudah sering saya sampaikan, bangunlah mezbah keluarga. Ini firman Tuhan datang kepada kita. Tahun 2024 yang belum pernah doa bersama-sama, baca Alkitab bersama-sama. Saudara akan lihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Harus bersama-sama jadiku, apalagi bersama dengan Tuhan. Lakukan perkara yang besar, mujizat yang besar, berkat juga yang besar terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, tadi buka ladang, kerjakan tanah. Saudara, kerjakan tanah. Dalam firman Tuhan, dalam Matius pasal yang ke-13, ada berapa macam tanah? Satu, tanah di pinggir
tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh semak duri. Yang keempat, tanah yang mau digarap, tanah hati saudara. Saudara tidak akan bisa berbuah. Saudara tidak akan merasakan berkat Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan sebelum hati saudara mau digarap oleh Tuhan, dikerjakan. Digarap berarti tanah yang keras itu harus dicangkul, dibuat gembur. Tanah yang berbatu-batu harus batunya dibuang. Tanah yang penuh dengan semak duri, sekarang obat semprot sudah dibabak. Hati yang keras tengkuk, benih tidak akan bisa masuk. Firman Tuhan dia akan masuk kalau orang yang mengeraskan hati, keras hati. Berarti sama dengan keras kepala, kepala angin, kepala batu. Sulit menerima firman, saudara. Begitu firman ditabur, katanya itu iblis, pembunuh datang untuk mengambil, habislah. Bagaimana tanah hati saudara? Mau dicangkul, sakit kan dicangkul? Digembungkan, saudara. Batu-batu yang ada di dalam tanah tadi dikeluarkan, itu menjadi kendala, jadi penghambat di mana benih itu bisa hidup tapi cuma sebentar. Begitu ada masalah, panas terik datang, layu dan matilah, lari. Tak mampu menghadapi masalah, tantangan hidup, masalah hidup di dunia ini. Batu itu apa? Ganjelan, dendam, kemarahan, ya, sakit hati, hatinya loro, sakit hati ya. Hati itu dalam bahasa medis apa? Liver. Ada yang sakit liver di sini? Saya pernah sakit liver, saudara. Kalau nyimpan kepahitan ini akan jadi liver, jadi sakit hatinya. Sulit firman akan disampaikan, harus dikeluarkan itu dendam, kemarahan, sakit hati, akar pahit, saudara. Yang ketiga itu semak duri, saudara. Hatinya itu bukan bersih tetapi duri, tahu duri, saudara. Semak-semak itu. Suket, pakai sukete, saudara. Tanaman-tanaman yang itu menghimpit firman Tuhan, tidak bisa tumbuh, tidak bisa hidup. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Firman Tuhan katakan apa? Bangunlah rumah, amin. Kerjakan itu tanah. Dan yang ketiga apa? Taburlah benih-benih, jangan dimakan, saudara, harus ditabur. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7, ayat 6, 7, 8 dikatakan Tuhan memberikan benih untuk ditabur, ojo dimakan. Kalau dimakan tek, saudara. Ishak pada waktu kelaparan, saudara, dia punya benih. Tuhan katakan taburlah benih itu, ojo mbok makan. Ishak menabur benih pada tahun itu dan dia berhasil berapa kali lipat? 100 kali lipat. Tabur benih, saudara. Ya, benih itu saudara miliknya Tuhan. Kalau saudara menabur, saudara akan menuai. Amin. Tapi sudah menabur untuk memuji menyembah Tuhan, saudara beribadah kepada Tuhan. Janji Tuhan pasti dikenapi, percaya. Kalau sudah beribadah, apa yang sudah dapat? Janji hari ini dan janji yang akan datang. Di dunia ini diberkati, saudara. Saudara tinggalkan dunia, masuk surga. Itu ibadah. Tuhan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Tabur benih, saudara, jangan dimakan tek, saudara. Terus istilahnya kan begitu. Nah ini sekarang saudara kasih saya ambil contoh dengan singkat yang sama dengan hampir sama identik dengan kisah ini. Yaitu apabila saudara membaca di dalam Keluaran. Saudara membaca yaitu Kejadian pasal 15 ayat 18 dan Keluaran yaitu pasal 1. Saudara akan lihat di situ.
pasal 2 sampai pasal 2 sampai pasal 3 Keluaran. Apa yang terjadi mengisahkan tentang bangsa Israel yang ditawan, bukan ditawan, yang diperbudak oleh orang Mesir, Raja Firaun selama berapa tahun? Lalu selama berapa tahun bangsa Israel diperbudak oleh orang Mesir, Raja Firaun berapa tahun? Berapa tahun? 40. Halo? 40. 4 kita baca saja. Ragu-ragu. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri dan yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya, diperbudak dan dianiaya. Ini perjanjian Abraham dengan Allah. Untuk mendapatkan tanah perjanjian, harga dibayar yaitu 400. Sudah 400 tahun dia diperbudak dan dianiaya. Halo? Ini dunia ini. Apakah saudara yaitu masih diperbudak dan mendapatkan aniaya itu urip soro, dikuyo-kuyo? Senang saudara hidup di dunia seperti ini? Makanya Tuhan pakai Musa untuk melepaskan bangsa ini dari perbudakan dan aniaya ini. Tuhan pakai Musa untuk membawa bangsa ini ke suatu tempat yang dijanjikan oleh Allah di dalam pasal 15 tadi. Negeri ini akan menjadi milik tapi keturunanmu yang keempat. Sebelum yaitu mendapat yang keempat, mereka diperbudak, dianiaya. Saya kasih Pak Cik menerima sesuatu yang enak kok mesti harus seperti ini. Nah, itulah cara Tuhan. Saudara mau pakai cara Tuhan atau pakai cara setan? Kalau setan itu dikasih gula-gula dulu yang enak, di akhirnya terjerat saudara. Kalau Tuhan, saudara kasih tidak seperti itu. Ada istilah umum saudara dalam sekolah, rakit-rakit dulu renangmu. Pisan kok nopo kok soro, kan begitu, orang kan begitu. Tapi inilah cara Tuhan. Saudara sekarang diproses, saudara menghadapi masalah, saudara dikuyo-kuyo, diolok, dihina, dicaci maki, saudara. Ya kan, ikut Tuhan. Mengapa kita saudara mengalami itu? Karena saudara akan mendapatkan yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan tadi. Dia akan mendapatkan janji Tuhan, saudara. Jangan saudara mengeluh, saudara yang bersungut-sungut, saudara. Kenapa udah kok soro banget sih? Udah bisa kok seperti ini. Jalani saja, saudara tetap pegang firman. Jangan saudara yaitu berubah setia. Jangan saudara menyembah yang lain, percaya yang lain. Udah kok coro mendodolan kok sepi, terus pergi ke pelaris, ke orang pinter, seterusnya. Berarti saudara menyimpang, saudara tidak setia kepada Tuhan. Berdoa dan berdoa dan dibangun Tuhan. Hati ini saudara hilangkan rasa kepahitan, iri hati dengan orang lain itu kok diberkati, aku tidak, saudara. Ada waktunya Tuhan akan nyatakan kuasa yang besar. Tuhan itu penolong, tidak lambat dan tidak cepat, tapi tepat pada waktunya. Percaya saudara. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kok sepi saudara. Makanya di dalam Keluaran pasal 3 ayat ke-7 dan 8 dikatakan mereka pada waktu diperbudak, dalam pasal yang 1 ayat terakhir mereka dianiaya, mereka berseru, mereka berdoa kepada Tuhan, bahkan sampai mengerang.
Kemana dia cari pertolongan? Tidak mungkin dia dapat pertolongan dari orang lain. Dia hanya tahu kepada Tuhan. Makanya saudaraku kasih, kalau sudah menghadapi depan buntu, belakang buntu, kanan kiri buntu, belakang juga ambles, tidak mungkin saudara ya. Saudara lihat ke atas, masih ada jalan. Berserulah kepada Tuhan. Sudah pernah mengalami itu? Rasanya kejepit. Saudara lihat atas, berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan dikatakan dalam pasal 38, aku sudah mendengar, aku sudah mendengar. Aku sudah mendengar. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8 bukan 7 saudara ya. Bapak aku telah turun untuk melepaskan mereka, ayat 7 dikatakan mereka mendengar. Dan dia turun ya melepaskan mereka dari tangan Mesir, dari perbudakan, menuntun ke suatu negeri yang luas dan baik, negeri yang limpah, bukan cukup saudara. Inilah hari depan yang penuh pengharapan bagi kita. Bukannya cukup tapi berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Itu artinya hari depan yang penuh dengan pengharapan saudara. Ya, mereka dibawa keluar. Dan saudaraku kasih dalam Ulangan ya, kita baca ayat pasal 6 ayat 9 ayat 10 sampai 13. Ini diingatkan kembali kalau kamu nanti sudah menikmati janji Tuhan digenapi setelah 400 tahun, setelah 70 tahun, kamu tetap mengasihi Tuhan. Kamu beribadah kepada Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 10 dan ayat yang ke sampai 13. Ini diingatkan kembali, tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap yaitu berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan janji Tuhan dikatakan engkau akan menikmati apa yang tidak pernah engkau kerjakan. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita tetap percaya mengasihi Tuhan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau doakan, timbul dalam hati Tuhan sediakan semuanya. Bagi saudara yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Saudara, itu sebabnya saudaraku firman Tuhan, jangan kita takut apa yang terjadi dalam hidup kita. Masa depan kita, apa yang terjadi. Ya, asal hidup kita ada di tangan Tuhan. Tidak usah takut menghadapi masa depan, tahun yang akan datang. Dikatakan tahun politik, tahun yaitu pesta demokrasi, sudahlah. Saudara punya Tuhan Yesus Kristus. Yaitu ada tahun tahun perhentian, tahun sabat. Itu sebabnya gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya. Kesempatan yang ada pada saat hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan untuk berdoa, beribadah, memuji Tuhan, menyembah, baca Alkitab, saudara. Kesempatan. Selanjutnya, saudaraku kasih, ya gunakan kesempatan yang ada. Gunakan waktu untuk kita beribadah, melayani. Tadi saya sampaikan, layani Tuhan. Ya, ini kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan jadi orang yang malas. Jadilah orang yang rajin, amin. Tekun dan setia. Malas. Orang yang malas itu akhirnya kekurangan, jatuh miskin. Tapi orang yang rajin pasti diberkati Tuhan. Dapatkan hasil segala apa yang dikerjakan, saudara. Jalan hidup ini dengan penuh sungut-sungut, ngomel-ngomel, nyalah nih wong. Jalan hidup ini dengan penuh betul sukacita. Penuh sukacita. Kalau saudara memiliki masa depan yang penuh harapan, saudara tidak akan takut apapun. Hidup ini ada penuh dengan sukacita. Dan selanjutnya apa? Selalu mengucap syukur. Itu ciri khas orang Kristen, itu selalu bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Rancangan besar atas hidup kita. Ya. Tuhan pakai tadi umat pilihan Allah, Tuhan pakai Musa, Tuhan pakai Yeremia. Saudaraku kasih, ya, untuk
membebaskan bangsa Israel, mengingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan, mengajar kita, menasihati kita, saudara. Dan kita tahu bahwa hidup kita yang percaya kepada Tuhan itu yang ada di tangan Tuhan, dan Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Ayat yang terakhir, kami jemput semua berdiri. Kita baca Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. Masa depan yang penuh pengharapan itu masa depan yang bagaimana? Tuhan janjikan David di muka bumi. Tuhan selalu menuntun. Kalau kita mau dipegang, dituntun oleh Tuhan, kita akan mendapat sesuatu keluasan, sesuatu yang baik, limpah-limpah itu di dunia. Dan selanjutnya, saudara, harapan yang terakhir yang sudah Tuhan sediakan, apa isinya? Kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Sudah ketemu semua? Dong, leader singer maju ke depan. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan ke depan. Harapan di sini adalah suatu kepastian, pasti, bukan moga-moga, bukan kira-kira, saudara. Jadi di sini terpujilah Allah dalam Yesus Kristus oleh kemurahan Allah telah menjadikan kita menjadi miliknya oleh kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, membawa kita kepada apa? Hidup penuh dengan pengharapan. Ayat yang keempat, ini yang kita terima. Harapan apa yang kita terima? Ayat yang keempat, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, tersimpan bagi siapa? Bagi kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Ayat yang kelima, 2, 3, yaitu kamu, gini, kamu diganti saya, iman ya, yaitu saya yang dipelihara. Nah, kamu ganti dengan saya. 2, 3, yaitu saya yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman saya, sementara saya menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Amin. Inilah harapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dikatakan tersimpan di surga, bagian yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Supaya kita hanya serahkan hidup kita tertuju kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan, dan kita percaya apa yang Tuhan firmankan itu terjadi dalam hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Kris maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang memberi damai, yang memberi pengharapan dari hari ke hari sampai dengan hari ini. Janjimu ya dan amin bagi orang percaya, bagi keturunan orang percaya, Engkau memberikannya Tuhan Yesus. Bagi Abraham dan anak-anak Abraham yang saat ini beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Allah, dan firman itu terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam tubuh, jiwa dan roh kami semua, umat-Mu yang telah mendengar firman itu. Benih itu telah tabur dan benih itu telah tumbuh dan terus bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya buah itu akan menjadi berkat, bukan hanya bagi desa ini, bukan hanya menjadi berkat bagi desa Kali, tapi juga bagi Kabupaten Mojokerto, bagi Provinsi Jawa Timur, bagi Pulau Jawa, bagi Indonesia, dan bagi seluruh bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran ini terus bersuara. Kebenaran ini terus mengalir. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Di hari yang kami nantikan, Engkau telah lahir bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja Damai itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, pujian dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang namanya. Percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Firman yang sungguh indah, bahwa pengharapan hanya dalam Dia. Amin. Silakan persembahan kedua boleh dijalankan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Joy to the world, the Lord is high, and love is in the
Puji Tuhan, sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini membawa kita untuk kita mengerti arti daripada perjalanan kita yang telah kita dibebaskan dan kita telah menemukan, yaitu keselamatan, sehingga kita akan mengimani apa yang menjadi firman. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu berikan, doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman dan terima kasih kepada Ibu Dian yang pada hari ini bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Penerima jemaat untuk hari Minggu berikutnya ya. Keluarga Bapak Adi Mulyono, persembahan keluarga Bapak Tio. Hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Sulung. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 16 ibadah di gereja Tumapel. Sabtu jam 10 doa puasa, doanya dimulai jam 10 sampai selesai. Jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan untuk ibadah besok hari apa Bapak Ibu? Hari Natal, hari Senin, hari kelahiran Yesus yang kita tunggu-tunggu dalam 1 tahun. Bagaimana sukacita kita untuk menyambut hari yang bahagia. Amin. Jadi hari Senin besok jam 9 ibadah Natal dan perayaan Natal. Jadi ibadah dulu, setelah ibadah baru perayaan Natal. Tugas yang sekarang Bapak Ibu perhatikan, penerima jemaat yang ada di depan pintu itu Bapak Pangabean, keluarga Bapak Pangabean, tadi Bapak Ibu ya, dan keluarga Bapak Yusak. Di kemarin Bapak polisi di situ disuruh yang membawa tas, bawa apa, itu yang diperiksa katanya. Tapi menurut saya ya sajane Pak polisi sing periksa sing kewalat. Nah, tetapi minta kita. Jadi besok Pak Pangabean dan Pak Yusak ada di luar keluarga. Kemudian yang ada di depan pintu masuk yaitu keluarga Bapak Iwan untuk mengatur tempat duduk ya, keluarga Bapak Iwan ya. Kemudian persembahan Ibu Ima, Ibu Nanu, Ibu Herin, Ibu Narti, Ibu Ai. Jadi kiri kanan 3, 1 atas ya. Jadi Ibu Ima, Ibu Nanu, Ibu Herin, Ibu Narti untuk persembahan. Untuk konsumsi Bapak Rianto dan Ibu Mut sebelah utara, Pak Budi dan Bu Diana tengah. Pak Budi, ada Pak Budi ya, dapat berkat pelayanan. Ibu Wulan dan Bu Dina di selatan. Di atas yaitu Bapak Eliezer dan Bu Narti atas di sudah. Kemudian kalau nanti konsumsi itu bersama, kan konsumsi ini ada dari Batu ya, persembahan dari Pak Milicen. Nah itu biasanya ada, kalau ada minuman, jadi tidak ambil sendiri supaya tertib.
Jadi yang bertugas untuk membagi minuman Pak Katiman, Pak Mujiono, Pak Sugeng. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ada di atas nanti Pak Sugeng, yang lanang sing kuat junjung. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya mohon nanti itu setelah khotbah dalam upacara perayaan, setelah selesai yaitu perayaan itu ada nanti pertanyaan-pertanyaan ya untuk untuk door prize hadiah. Nah, saya mohon itu sebelum konsumsi supaya tertib. Jadi kita adakan setelah selesai perayaan terakhir kita akan adakan pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu baru baru konsumsi. Loh lah doa berkati. Ya seperti itu. Saya puji Tuhan. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kerja bakti pasang terop pria, jam 2 wanita menyediakan minum. Minum camilan. Saya nanti 2:30 saya ada undangan Natal ke Jatirejo. Jadi nanti saya tinggal. Jadi saya percaya sudah bisa kerja. Jadi bapak-bapak jam 2 kerja bakti. Kemudian untuk gladi bersih dan doa jam kira-kira jam berapa? Kita datang. Ya. Jadi doa dulu. Setelah doa selesai baru gladi bersih yaitu jam 6:30. Kemudian untuk pembawa acara untuk pembagian lilin. Jadi terima tamu itu nanti juga dengan membagikan lilin. Ya kan? Iya. Atau gimana? Gitu ya. Jadi kemudian untuk menyalakan lilin bagaimana si acara? Ya, sudah. Sudah? Jadi untuk di acara itu kan lilin utama Bapak Gembala. Kemudian nanti beberapa remaja mungkin nanti diberikan tugas untuk menyalakan lilin ke jemaat. Seperti itu, ya Bu. Ya wis. Ya nanti tergantung nanti bagaimana si acara memberi tugas remaja dan pemuda. Puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu dan sepanjang hari Senin. Sudah Bapak Ibu sudah jelaskan? Sudah atau belum pengumuman ini? Saya harap seluruh jemaat Allah bisa hadir. Bahkan ada yang keluarga yang sudah di list, mohon untuk hadir. Hari yang sangat bahagia kalau Bapak Ibu tidak hadir. Nah, itu nanti dituding loh, wong Kristen hari Natal kok ono omah. Nah ya, ayo kita yaitu rayakan hari Natal dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Untuk menghandle konsumsi tidak lain adalah Cilani. Jadi mohon untuk tanggung jawab bagi yang sudah berjalan baik seperti ini pelayan-pelayan, ini keamanan. Jadi tolong Cilani yang menghandle
Kemudian pada pagi jam 6 itu biasanya ke Ghana yang datang duluan. Jadi tolong kemudian apa-apa nanti ya Pak Siregar berhubungan dengan Cik Lani untuk keamanan. Ya kan? Puji Tuhan. Dan sebentar nanti jadi bersih kalau bisa. Nanti hari ini bagi yang dipanggil untuk kur utama yang masuk ibadah adalah kur umum. Jadi kur umum nanti itu yang masuk hal ibadah. Selanjutnya adalah masuk perayaan, ya. Demikian. Puji Tuhan, ini ada sudah dapat randomnya. Ibadah pria opera ibadah. Pra ibadah 8.45 sampai 9. Ujian jam 9 sampai 9.05. Opening dia Yesus Raja Damai, nyanyian bagi dia, sukacita sorga, sukacita gloria, kur umum, damai sejahtera Allah, bahagia penuh. Nah itu ya Bapak Ibu, yang kemudian firman dan malam kudus, persembahan firman Bapak Pendeta Ali, malam kudus ini senyap Bapak Ibu Gembala. Oh ini nyala lilin nah. Bapak Ibu Gembala, Ketua Pria Husana Pak Yusak, Ketua Wanita Husana Bulani, Ketua Remaja Pemuda Saudara Angel, Ketua Sekolah Minggu Busulung, Gembala Taruan, Pendeta Muda Theophilus, perwakilan jemaat Bapak Suradi. Demikian persembahan. Nah, kemudian perayaan sambutan ya, puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu, kur wis kaduan ya. Perayaan sambutan Bapak Muspika. Terus saya siarkan Gunung Damai dan diberikan. Kemudian paduan suara wanita, paduan suara pria Husana, vokal remaja pemuda Husana, gerak lagu sekolah minggu Husana. Sambutan Bapak Gembala dan doa syafaat penutup bagi segala pujian. Sambutan, oh ya Bapak Muspika mah gak ono le. Oh ya sambutan Pak Muspika. Tuhan, Pak Ibu selingi cekak tegang ya. Sudah jelas semua ya Bapak Ibu. Mari kita akhiri pada siang hari ini sebentar. Remaja pemuda wanita tinggal sebentar untuk kita termasuk gladi ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan pujian kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar. Ibu Nunu berdoa sebelum doa berkat. Tuhanku terlebih besar.
ada di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami, apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dalam kehidupan yang senantiasa menerima kemurahan daripada Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau di dalam akhir ibadah kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan, yang menjadi pendidikan, dan bahkan menjadi Tuhan rema di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sudah memuji, memuliakan akan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa semua itu melimpah di dalam setiap kehidupan kami, atas balasan yang Kau berikan bagi kami, atas upah yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam setiap acara yang akan dilakukan, di dalam Tuhan Yesus perayaan Natal besok Tuhan. Kami percaya Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam Tuhan Yesus acara pada besok pagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan, sehingga Tuhan di dalam setiap acara kami yang akan dilakukan pada esok pagi Tuhan, kami Engkau sendiri yang Haleluya, haleluya. selamatnya. Terima Yesus, kasih. Haleluya. Yesus, Terima kasih. datang, kami Haleluya, Yesus. yang akan memimpin. Terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang hadir, Haleluya, dan Yesus. bahkan Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini belum berkesempatan hadir Tuhan, mari Tuhan Kau mereka, berikan kemenangan kepada mereka di jam-jam ibadah yang akan datang, sehingga mereka boleh ya Terima Tuhan. kasih. Kami percaya Tuhan dari urapan maha tinggi, oh Tuhan Yesus Allah pimpin para pimpinan tertinggi sampai pada pimpinan yang terendah, di mana kami boleh berdomisili. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu boleh menjadi saksi-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkatlah tangan saudara, tagakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa